Pemirsa, warganet dihebohkan dengan potongan video Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Emmanuel Macron yang tengah memegang minuman kekuningan yang dinarasikan sebagai minuman beralkohol. Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan minuman tersebut adalah sari buah apel atau sparkling apple juice. Angkat gelas kita. Maintenant, je voudrais faire un toast au nom du peuple, du gouvernement et personnel et la prospérité de l'Indonésie et la France. Vive la France, vive l'Indonésie. Minuman Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron saat gala dinner di Istana Negara Rabu lalu menuai sorotan netizen. Sejumlah warganet mempertanyakan apakah minuman tersebut adalah minuman beralkohol atau haram. Pada jamuan makan malam tersebut, Prabowo dan Macron bersulang dengan mengangkat gelas yang berisi air berwarna keemasan. Sementara itu, pihak istana membantah kabar viral di media sosial yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menggunakan minuman beralkohol saat mengajak bersulang dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan minuman tersebut adalah sari buah apel atau sparkling apple juice. Teddy menambahkan minuman tersebut memang secara khusus dipilih untuk momen bersulang dalam gala dinner karena bebas alkohol. Usai digadang-gadang sebagai ketum PSI, kini nama Jokowi kembali disebut-sebut bakal menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Nama Jokowi diusulkan oleh internal partai berlambang Ka'bah tersebut dan didasarkan pada kedekatan P3 dengan Presiden ke-7 RI tersebut. Nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, kembali dijagokan memimpin Partai Politik Indonesia. Kini namanya dijagokan untuk menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Nama Jokowi sendiri dijagokan oleh elit partai berlambang Ka'bah tersebut, yakni Ade Irfan Pulungan. Ade menyebut kemunculan nama Jokowi didasarkan atas kedekatan P3 dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut. Terlebih, P3 selalu mendapat tempat di lingkaran kekuasaan ketika Jokowi menjabat sebagai presiden selama 2 periode. Sebelumnya, nama Jokowi digadang-gadang sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Jokowi pun merespon dengan menyebut masih melakukan kalkulasi. Masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut, saya kalah. Tapi sudah mendaftar, Bapak? Belum, kan masih panjang sampai Juni. Seingat saya masih Juni. Nanti kalau misalnya mendaftar akan bersaing dengan anak sendiri, Pak, Mas Kaisang? Ya nggak tahu. Kalau saya mendaftar mungkin yang lain nggak mendaftar mungkin. Pernyataan Jokowi pun ditanggapi oleh Sekjen Partai Solidaritas Indonesia sekaligus Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang menemui Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Raja Juli datang untuk menanyakan maksud pernyataan Jokowi soal wacana jadi Ketua Umum PSI. Ya, saya tanya tadi, Bapak di mana? Kemarin bicara mau daftar menjadi Ketua Umum PSI. Bapak katakan ya saya sedang terus mengkalkulasi. Selain Jokowi, nama Ketua Umum Petahana Kaisang Pangarep juga menjadi calon kuat dalam bursa pemilihan Ketua Umum PSI. Kini publik menunggu, apakah Jokowi benar akan maju sebagai Ketua Umum pada Kongres Nasional PSI Juli mendatang dan bersaing melawan putra bungsunya, ataukah justru menjatuhkan pilihan ke P3. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dukungan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus mengalir di tengah gugatan dugaan ijazah palsu yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri Solo. Sejumlah teman seangkatan Jokowi di SMA Negeri 6 Solo mendatangi kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kota Solo dan hendak mengajukan gugatan intervensi terkait polemik ijazah Jokowi.
Kedatangan teman Jokowi dan perwakilan dari SMA 6 karena mereka tidak menerima terdampak polemik ijazah Jokowi. Mereka akan melakukan gugatan intervensi atas gugatan ijazah palsu Jokowi. Rencananya gugatan ini akan diajukan ke Pengadilan Negeri Solo. Gugatan intervensi dilakukan pada perkara yang digugat Muhammad Taufik. Kedatangan kami ke sini adalah dalam rangka untuk mohon izin, kami akan melakukan gugat intervensi atas gugatan yang dituduhkan kepada Pak Jokowi bahwa ijazah SMA-nya Pak Jokowi itu adalah palsu. Tentunya kami ini sebagai dulunya adalah alumni atau siswa, kami ini juga punya produk ijazah SMA 6 yang sama dengan yang dimiliki oleh teman-teman yang pada saat itu lulus di tahun 1980. Sementara itu, kuasa hukum para teman Jokowi, Wahyu Theo, akan segera melayangkan gugatan ini dan mengikuti proses persidangan. Jadi di gugatan intervensi itu kepentingan kami menjaga marwah SMA 6, menjaga marwah alumni teman-teman SMA 6, dan kami mengajukan gugatan selaku pihak yang juga merasa kepentingannya dirugikan dengan ada gugatan. Para teman sekolah Jokowi ini merasa terpanggil, terutama untuk menjaga marwah serta kehormatan dunia pendidikan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ahli digital yang juga terlapor dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi meminta agar gelar perkara khusus secara terbuka. Selain itu, Roy Suryo juga akan melapor ke Komnas HAM. Ahli digital yang juga terlapor kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo, meminta gelar perkara khusus secara terbuka dalam kasus yang dilaporkan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. Selain itu, Roy Suryo juga mengaku telah melapor ke Komnas HAM karena telah terjadi perlakuan yang melanggar hak asasinya. Sehingga apa? TPUA kemudian kemarin menyampaikan surat kepada Karo Wasisdik, Kepala Biro Wasisdik atau pengawas penyidikan di Mabes Polri, untuk membuka kembali penyelidikan itu dan juga atau laporan Dumas itu, dan kemudian menyelenggarakan yang namanya gelar perkara khusus terbuka. Terbuka itu apa? Ini sesuai dengan Perkap, sesuai dengan peraturan Kapolri. Gelar perkara itu harus disaksikan oleh kedua belah pihak, bahkan disaksikan secara terbuka oleh wartawan, oleh semua pihak, sehingga bisa nilai benar atau tidaknya. Kemudian apa? Kami juga benar sudah melaporkan ke Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, karena terjadi perlakuan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia kepada kami. Kami itu adalah peneliti, saintis, tapi kenapa diberlakukan seolah-olah langsung dikenakan atau kemudian kriminalisasi dengan niat mau dipidanakan oleh seseorang yang dicurigai oleh mayoritas sebagian besar rakyat Indonesia. Ini menurut survei atau menurut research yang dilakukan oleh teman-teman, salah satunya adalah Kolonel Refli Harun, dan itu clear sekali, jelas sekali metode ilmiahnya, bukan survei yang melalui telepon, dan itu sudah diarahkan siapa penelitinya, siapa respondennya. Jadi sekali lagi, Roy Suryo pun mendukung pelaporan TPUA kepada Kompolnas untuk membuka pengetahuan masyarakat agar skandal ijazah palsu bisa terbongkar. Polisi menangguhkan penahanan belasan mahasiswa Trisakti tersangka kasus demo ricu di Balai Kota Jakarta. Mewakili teman-temannya, seorang mahasiswa meminta maaf atas kegaduhan yang sempat terjadi. Mahasiswa Trisakti Muhammad Amar meminta maaf usai penahanannya atas kasus kericuan demonstrasi peringatan reformasi di depan Balai Kota Jakarta ditangguhkan. Dalam proses penangguhan penahanan tersebut, Muhammad Amar ditemani Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, serta pihak Rektorat Bidang Kemahasiswaan OLA. Setelah menandatangani berkas penangguhan penahanan, 16 mahasiswa yang sebelumnya ditetapkan menjadi tersangka dipulangkan dan kini mereka diwajibkan lapor diri.
Sebelumnya saya dan juga teman-teman kemarin ingin meminta maaf atas kegaduhan yang telah terjadi di Balai Kota atas unjuk rasa yang telah kami lakukan. Sebelumnya, polisi tetapkan 16 mahasiswa sebagai tersangka dalam kericuhan demonstrasi peringatan 27 tahun reformasi 21 Mei 2025. Mereka ditahan atas dugaan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap aparat polisi. Dari Tim Liputan Ainus melaporkan. Kejaksaan Agung membuka peluang memeriksa Nadiem Makarim terkait dugaan korupsi pengadaan laptop yang merugikan negara senilai 9 triliun rupiah. Sebanyak 28 saksi telah diperiksa oleh kejaksaan. Satu hal yang pasti, saya akan berjuang untuk kemerdekaan. Kejaksaan Agung membuka peluang memanggil mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop yang dinilai tidak efektif sebagai sarana pembelajaran. Esensial daripada peta jalan pendidikan. Hal itu disampaikan oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar. Menurut Harli, hingga kini sudah ada 28 orang yang dipanggil dan diperiksa sebagai saksi atas kasus ini. Tak menutup kemungkinan, jika dibutuhkan maka Kejaksaan Agung akan memanggil Nadiem Makarim. Adanya dugaan korupsi ini kan adanya di Kemendikbud. Ada kemungkinan mantan Menteri Pendidikan ini dipanggil Pak Nadiem ini, Pak? Nah, kalau pertanyaannya demikian, maka siapa saja pun, ya, jika memang itu menjadi kebutuhan dalam penyidikan ini, kebutuhan penyidik, maka pihak-pihak yang terkait yang bisa membuat terang tindak pidana ini tentu bisa saja dilakukan pemanggilan dan permintaan keterangan, karena tujuan penyidikan adalah membuat terang dari tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Sebelumnya penyidik kejaksaan bekerja sama dengan petugas keamanan menggeledah salah satu unit apartemen di kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan pada tanggal 21 Mei 2025. Dalam penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan elektronik. Diduga kerugian negara akibat proyek pengadaan laptop Chromebook itu mencapai 9,9 triliun rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Basnas Jawa Barat buka suara terkait ex-pegawainya yang dijadikan tersangka usai mengungkap kasus dugaan korupsi. Basnas Jabar menyebut pemecatan tersangka dilakukan sebelum tersangka mengungkap dugaan korupsi di Basnas. Badan Amil Zakat Nasional Jawa Barat membantah telah melakukan kriminalisasi terhadap mantan pegawainya Triyanto. Polemik ini mencuat saat Tri telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana akses ilegal dan penyebaran dokumen rahasia milik Basnas Jabar. Wakil Ketua 4 Bidang SDM Administrasi Umum dan Humas Basnas Jabar Ahmad Faisal mengatakan pemecatan tersangka dilakukan sebelum tersangka mengungkap dugaan korupsi di Basnas. Nah, itu sama sekali tidak benar. Kenapa? Buktinya, faktanya, Saudara Triyanto diberhentikan tanggal 20 Januari 2023, ya, dan bukan karena dia melaporkan. Karena sebelum diberhentikan tidak ada urusan lapor-melapor. Dia tidak melakukan pelaporan apapun. Nah, sementara dia baru melapor ke berbagai pihak itu bulan Maret 2023. Nah, jadi logikanya kan nggak masuk. Jadi logikanya kalau misalkan dia dipecat karena melaporkan lah, dia dipecat dulu, baru dia melapor kemana-mana. Mungkin karena nggak terima diberhentikan, nggak terima di PHK, dia mulailah mengorek-ngorek. Gitu ya, itu satu. Jadi itu fakta yang sebenarnya begitu, buktinya ada jelas. Sementara Menteri Agama Nasaruddin Umar enggan berkomentar ketika dimintai tanggapan terkait dugaan korupsi di Basnas Jawa Barat. Pak Menteri, izin terkait dengan dugaan korupsi Basnas, Pak Menteri. Apa tanggapannya? Apa? Basnas Jawa Barat, Pak Menteri. Oh, belum ikuti perkembangan.
Sebelumnya, polisi menetapkan mantan pegawai Badan Amil Zakat Nasional Jawa Barat Trianto sebagai tersangka dugaan membocorkan dokumen rahasia. Kasus bermula saat Yanto melaporkan dugaan korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah dan dana hibah APBD Pemprov Jawa Barat senilai 3,5 miliar rupiah. Namun polisi malah menjerat Yanto dengan tuduhan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kemnaker menerbitkan aturan baru yang melarang diskriminasi berbasis usia dalam lowongan kerja yang tertuang dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan. Hal itu dilakukan agar proses rekrutmen bisa berjalan objektif dan adil sehingga peluang pekerjaan bisa semakin terbuka bagi siapa saja. Satu, memang dibutuhkan atau diperlukan mengingat karakteristik atau sifat pekerjaan tertentu yang secara nyata berkaitan dengan usia. Dua, tidak menyebabkan hilangnya atau berkurangnya kesempatan memperoleh pekerjaan bagi masyarakat secara umum. Harapan saya jelas ya. Ketentuan ini juga berlaku bagi tenaga kerja penyandang disabilitas, yang mana proses rekrutmen tenaga kerja juga harus dilakukan tanpa diskriminasi dan berdasarkan pada kompetensi dan kesesuaian dengan pekerjaan. Sebelumnya, sulitnya masyarakat mencari pekerjaan menjadi perhatian pemerintah. Sejumlah aturan pun dibuat untuk mempermudah rakyat dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Salah satunya Kementerian Ketenagakerjaan meminta perusahaan-perusahaan untuk menghapus syarat batas usia hingga berpenampilan menarik dalam mencari pegawai baru. Penghapusan syarat usia dalam lowongan pekerjaan diharapkan bisa mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Lantaran hingga bulan Februari 2025, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang. Keinformasi selanjutnya, Bupati Lebak Muhammad Hasbi Jayabaya menggelar gerakan tanam padi serentak di puluhan ribu hektar lahan persawahan di Desa Tambak Baya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten. Sinergi yang dilakukan bersama Kadin ini menjadi upaya pemerintah Kabupaten Lebak dalam mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto di bidang ketahanan pangan. Mendukung program ketahanan pangan nasional, pemerintah Kabupaten Lebak bersinergi bersama Kadin Indonesia melaksanakan gerakan tanam padi serentak pada 51.000 hektar lahan persawahan. Dalam kesempatan ini juga diberikan bantuan bibit tanaman padi serta pupuk organik guna meningkatkan produktivitas pertanian. Kegiatan ini dihadiri langsung Bupati yang diusung Partai Perindo Muhammad Hasbi Ashidiki Jayabaya dengan harapan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam meningkatkan produksi pangan lokal. Bantuan ini bermanfaat bagi petani juga untuk mewujudkan Asta Cita Presiden yang nomor 2 adalah kemandirian ataupun swasembada pangan. Harapannya tentu dari hasil rata-rata panen nasional ini Kabupaten Lebak bisa berkontribusi terhadap swasembada pangan yang ada di Indonesia. Gitu. Sepertiga Banten ada di Lebak. Pilih Pak Gasoli sebagai gubernur, dia punya keperluan akan membangun Lebak, membantu membangun jalan usaha tani. Jalan usaha tani. Karena faktor tadi itu kan banyak. Di samping pupuknya, bibitnya, cara penanamnya, waktu pemupukannya, juga aksesnya. Gerakan tanam padi serentak di Desa Tambak Baya, Lebak, Banten ini turut mendapat apresiasi dari Waketum Kadin Indonesia yang juga Sekjen DPP Partai Perindo, Andi Yuslim Patawari. Tanam padi serentak ini dimulai dari Lebak, karena Lebak ini kita berharap salah satu kabupaten menjadi penyumbang lumbung pangan nasional ke depannya. Kegiatan ini mendorong transformasi teknologi serta pemakaian pupuk yang sesuai guna meningkatkan hasil produksi padi dan mendukung swasembada pangan. Dari Kabupaten Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.
Pemirsa, sampah biasanya identik dengan masalah, namun dengan teknologi ADF, kini sampah bisa menjadi energi. Dalam upaya mengurangi timbunan sampah yang mencapai 1.600 ton per hari, pemerintah Kota Tangerang memanfaatkan teknologi RDF atau Refuse Derived Fuel. Teknologi ini mampu menghasilkan 100 ton sampah kering yang bisa digunakan sebagai bahan bakar pabrik. Di TPA Rawakucing, Tangerang, sebanyak 32 ton sampah RDF telah dikirimkan ke sebuah perusahaan semen. Sampah RDF ini juga memiliki nilai ekonomi sebesar Rp300.000 per ton. Kita sekarang sudah hasil olahan RDF-nya sekitar 100 ton kurang lebih. Nah, sekarang kita pengiriman sekitar berapa? 32 ton. Jadi kita lakukan secara bertahap. Ya, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar, bisa menjadi solusi terhadap persoalan masalah sampah yang ada di Kota Tangerang.